Nah, di sini udah ngebentuk nih modelnya dari yang ini. Dari hasil latihannya, tinggal nanti kita uji skornya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah klasternya apakah udah sesuai 3 atau sebenarnya 4 ataupun 2. Nah, kita bisa minta bantuan dari apa tadi, curve ya, curve dari scoringnya berapa. Nah, kalau misalkan kita cek pertama itu import matplotlib.pyplot splt kelas no-nya range 1 sampai 5 karena halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar terkait fraud detection dan di sesi kali ini kita akan masuk ke clustering method gitu ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video kali ini, pastikan teman-teman nonton di video-video sebelumnya karena aku bahas detail terkait fraud detection mulai dari bagaimana mengambil datanya itu sendiri, terus melakukan eksplorasi data. Habis itu kita melakukan modeling gitu ya, hyperparameter tuning di dalam fraud detection, terus membedah apa ya, task-task yang akan diselesaikan mulai dari supervised learning, unsupervised learning, dan text data. Di sesi kali ini kita akan fokus ke unsupervised learning. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nonton yang supervised learning, teman-teman bisa nonton di video sebelumnya ya, detailnya seperti apa. Nah, di unsupervised learning kita sudah mempelajari basic dari bagaimana mengenal pola data itu sendiri. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke modelingnya, yaitu clustering methodnya seperti apa nih kalau misalkan kita mau mengelompokkan suatu data. Nah, gitu ya. Di sesi kali ini kita akan bahas dua hal, yaitu mengenal dari clustering itu sendiri, gitu ya. Kenapa sih clustering itu ada, gitu ya? Kalau misalkan teman-teman lihat di sekitar kita, sebenarnya data-data di sekitar kita itu membentuk sebuah kemiripan karakteristik yang sama, seperti itu. Kayak misalkan ada dalam suatu pernikahan, gitu ya, kita diundang dalam suatu pernikahan, terus di dalam suatu pernikahan tersebut, gitu ya, ada kelompok alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, dan alumni kuliah yang membentuk kelompok-kelompok kecil gitu ya. Terus ada yang sanak saudara, keluarga, dan sebagainya. Tuh. Kenapa mereka nggak membaur? Karena mereka udah punya kelompoknya masing-masing gitu ya. Kayak misalkan alumni SD berbaur ke alumni SMP kan nggak mungkin kan? Gitu. Nah, di sekitar kita itu sudah membentuk sebuah pola-pola yang sama dan itu punya karakteristik yang sama ya. Ya dari mungkin dari strata lulusnya di mana aja, termasuk dari kenalan-kenalannya itu di mana aja, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan lebih detail nih, mengenal clustering itu sendiri seperti apa, dan situasinya ketika di fraud detection itu seperti apa sih, gitu ya. Terus habis itu kedua, kita akan mengenal metodologinya dengan K-means, gitu ya. Jadi kita mengenal bagaimana itu terjadi, gitu ya. Mungkin aku akan beritahu ke teman-teman simple ilustrasi supaya kebayang bagaimana proses K-means bekerja sampai membentuk sebuah kelompok-kelompok kecil seperti itu. Oke, nggak usah lama lagi, mari kita coba explore. Untuk sesi kali ini terkait clustering method, yuk kita explore. Oke, ini adalah roadmap learning yang udah dipelajari, yang aku tandain 1 dan 2, gitu ya. Bagi teman-teman yang mau menyaksikan detail dari bagaimana melakukan collection data, data cleaning, resampling proses, sampai model training evaluation dan supervised learning, itu bisa nonton di video sebelumnya karena aku udah bahas secara step by step dari setiap tahapannya. Nah, sesi kali ini kita akan masuk ke unsupervised learning, di mana kita akan fokus untuk mengenal dari clustering method. Nah, memulai dari clustering method, kita harus tahu pengertiannya dulu kan. Nah, clustering method adalah teknik yang berguna untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Misalkan ini ada data nih. Kalau di sini kan kita nggak tahu nih mana yang cluster 1, cluster 2, cluster 3. Nah, cara kita mengetahuinya adalah kita tentuin dulu nih, kita mau bikin berapa cluster. Let's say kita mau bikin 3 cluster. Ya udah, yang saling berdekatan di mana nih? Oh, ternyata ada cluster kuning, cluster merah, dan cluster hijau gitu. Contoh situasi seperti apa sih? Nah, pernah nggak sih kita lihat bahwa kejadian kemalingan itu punya ciri khas sendiri? Biasanya kalau orang maling tuh dia pakai masker, terus pasti pakai hoodie lah atau apalah yang nggak kelihatan rambutnya dan sebagainya, begitu ya. Terus dia bertindak di waktu yang sepi, gitu ya. Nah, ada beberapa, mungkin kita bisa cluster ya. Ada beberapa maling yang melakukannya pencuriannya itu di
siang hari dan di waktu libur yang panjang. Kenapa itu dilakukan? Karena memang siang hari bolong kan mungkin orang udah di rumah masing-masing kan, ngapain orang di luar kan panas. Nah justru maling itu punya kesempatan nih, oh karena nggak ada orang yang berkeliaran bisa ngambil nih potensi. Nah apalagi waktu libur panjang nggak ada orang di rumah, so dari maling itu berinisiatif, oh yaudah kita sikat nih rumah tersebut gitu. Ada juga beberapa maling yang dia ngambil peluangnya itu di malam hari gitu untuk ngeeksekusi apa ya, pengambilan barangnya gitu ya. Nah kalau misalnya kita lihat itu kan ada clustering tersendiri, ada yang kerjanya di siang hari, ada yang kerjanya di malam hari gitu ya, nggak bisa kita kelompokin gitu. Nanti kita lihat nih populasi dari kedua tersebut mana yang paling banyak gitu ya, kan pasti punya kemiripan kan. Terus mungkin toolsnya juga sama, ada yang bawa apa, tang, ada yang bawa apa, gergaji atau apalah gitu yang mensupport situasinya gitu. Sama kayak transaksi fraud gitu ya. Transaksi fraud sebenarnya memiliki pola yang sama gitu ya. Kayak misalkan mungkin transaksinya frekuensinya apa ya, nggak normal. Biasanya orang kalau transaksi itu sehari mungkin 10 gitu. Tapi ini transaksinya sehari 200-250, padahal nasabahnya nasabah retail bukan nasabah perusahaan gitu. Nah ini kan suatu keanehan nih gitu. Apalagi kalau misalkan transaksinya tuh di jam 1 pagi 2 pagi gitu, di saat orang-orang tidur transaksi itu terjadi. Nah itu bisa dijadikan suspek fraud, dan nominalnya anomali juga nih. Biasanya orang transaksi cuma 100 juta nih, tiba-tiba dia transaksinya 2M 3M gitu ya dalam satu hari gitu ya. Itu anomali juga, padahal secara historikal dia nggak pernah transaksi 2M, 3M dan seterusnya gitu. Itu kita bisa identifikasi dari hal tersebut, melihat pola-pola dari existing yang sebelumnya. Misalnya kalau misalnya perusahaan kita udah established, udah lama, pasti kan kita punya historical data kan. Dari historical data tersebut kita kelompokin nih, mana yang dikatakan fraud itu ciri-cirinya kayak gimana, yang no fraud ciri-cirinya kayak gimana. Ataupun kalau misalkan kita nggak punya historical data dari transaksi fraud itu sendiri, kita bisa define potensi. Jadi kita bisa bikin potensi suspek dari fraud itu apa aja. Terus kita bisa collab dengan beberapa institusi gitu ya, melakukan market intelligence untuk mengetahui ciri-ciri dari transaksi fraud itu seperti apa, seperti itu. Nah, di dalam metode clustering ini sebenarnya tahapannya apa aja sih gitu ya? Untuk melakukan segmentasi dan grouping gitu ya dari customer, pertama kita harus menganalisis dari fitur-fitur yang kita miliki gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengidentifikasi cluster dari transaksi fraud, kita perlu tahu dulu nih fitur-fitur dari data yang kita miliki. Nah kita mapping data-data kita ada apa aja nih. Ada misalkan ada amount transaksinya berapa, locationnya di mana, waktunya kapan, dan sebagainya. Nah dari data-data tersebut kita coba kelompokkan dengan karakteristik yang serupa. Misalkan jumlah 1M, lokasinya di mana? Di ujung dunia misalkan, di kota X. Terus waktunya di jam 3 pagi gitu ya. Yang mana harusnya nggak ada transaksi. Maksudnya ada transaksi tapi nggak begitu banyak gitu. Dengan nominal yang besar. Ini kan cukup mencurigakan, suspek gitu ya. Setelah identifikasi tersebut udah oke, kita identifikasi lagi transaksi yang tidak cocok atau yang fraud itu seperti apa dengan kelompok yang manapun. Kita bandingkan untuk mengidentifikasi transaksi yang possibility terjadi fraud itu sendiri seperti apa. Hingga dari data-data tersebut kita bisa bikin segmentasi dari berbagai kelompok. Mungkin yang ini adalah transaksi fraud, ini transaksi suspek gitu ya, ini transaksi legit atau normal gitu lah ya. Nah kita bisa kelompokin nih dari pola-pola datanya itu sendiri gitu ya, mana yang dikatakan fraud, mana yang no fraud itu sendiri. Nah kalau misalkan dari sisi tools, apa sih tools yang bisa membantu dalam kita melakukan fraud detection? Di awal aku bilang ke teman-teman bahwa kita ada mengenal K-means. Nah K-means itu adalah salah satu metode clustering yang mana dia membagi data-data kelompok atau data transaksi itu ke kelompok dengan pusat yang terdekat gitu ya. Ini kalau rumusnya ini yang di atas nih ada rumusnya, tapi kita nggak akan bahas statistiknya dan
rumusnya ini karena mungkin akan lebih jelimet gitu ya, karena kita fokus ke bagaimana menggunakan metodologi clustering itu sendiri di dalam Python gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tanya detail, boleh reach out aku di media sosial, nanti aku coba jelasin ke teman-teman bagaimana menghitung di balik layar dari K-means itu sendiri dalam melakukan clustering. Nah, yang pasti dari data-data yang kita miliki itu, misalkan kita ada punya data lokasi belanja sama jumlah belanja ya. Jumlah belanja itu dalam bentuk nominal, mulai dari 50.000 sampai 500.000 gitu ya. Terus lokasinya ada SPBU, mall, supermarket, sekolah, dan bank. Nah, langkah pertama adalah kita tentuin centroidnya di mana. Titiknya boleh di mana aja. Misalkan mau di sini di sini, atau di sini juga boleh. Yang pasti, centroid itu mencerminkan jumlah clusteringnya teman-teman mau ada berapa. Let's say teman-teman mau butuh jumlah clusteringnya ada 2. Yaudah, teman-teman boleh taruh misalkan ada di merah ini sama di sini. Nah, setelah udah ini nanti ntar kita lihat nih jarak terdekat mana nih. Hijau lebih dekat kemana aja, merah lebih dekat kemana aja. Sederhananya kayak gitu ya. Ini sebenarnya ada matematisnya, tapi aku kasih simple ilustrasi aja. Merah dekatnya kemana aja nih? Oh, ini dekatnya ke merah. Oh, ini katakan merah. Ini dekat ke merah. Ini lebih dekat ke hijau. Ini mungkin kalau dari jarak lebih dekat hijau lah ya. Ini juga lebih dekat hijau gitu. Misalkan kayak gitu. Terus mulailah terbentuk kayak gini. Oh, ini adalah hijau. Oh, ini adalah merah. Gitu ya. Nanti dari centroid ini dia akan bergerak nih mendekati dari persebaran data. Nah, setelah centroidnya bergerak si merah ke sini gitu ya, dari atas ke bawah, ternyata pergerakan itu mempengaruhi klasternya itu sendiri. Nah, nanti yang merah itu yang ini, yang hijau di sini, seperti itu. Nah, misalkan dari sini data ini kita bisa identifikasi, oh yang merah itu dikatakan fraud, misalkan. Oh yang hijau itu adalah dikatakan legit, gitu ya, transaksi normal lah. Gitu. Oke. Jadi kita udah dapat nih kelompokan, dan dari kelompok itu baru kita bisa identifikasi kalau misalkan ada transaksi baru, kita bisa melakukan clustering dari data tersebut. Nah, di dalam codingannya itu seperti apa sih dalam menggunakan K-means itu sendiri? Teman-teman bisa menggunakan contohnya mini batch K-means, ini buat data yang sedikit gitu ya. Pertama caranya kita import dari from scikit-learn.cluster, import mini batch K-means. Nah, nanti kita define modelnya. Define modelnya itu dari si mini batch-nya itu masukin ke sini, terus jumlah klasternya, ya jumlah klaster tuh yang ini ya, titik-titik centroidnya ini. Teman-teman mau bikin berapa kelompok, karena centroid itu mempengaruhi pembentukan dari bukan centroid yang menentukan, tapi kita menentukan jumlah klaster untuk mendapatkan centroidnya ada berapa. Gitu ya. Kalau misalkan klaster kita mau butuhnya 5, berarti nanti ada 5 centroid. Dan titiknya itu akan diberikan secara acak. Gitu, dia akan diberikan secara acak karena apa? Karena nanti pada akhirnya si centroid ini akan mendekati si data yang paling dekat dengan dia, gitu ya. Kayak contohnya misalnya teman perhatikan awalnya ini masuknya hijau, tiba-tiba dia masuknya ke merah. Karena apa merah? Karena lebih dekat ke merah kan dibanding ke hijau, ya. Ya kan? Ini lihat dari kasat mata aja lah ya. Kalau hijau lebih dekat di sini, gitu ya. Terus yang ini, ya ini tadi awalnya merah, sekarang lebih dekat ke hijau, seperti itu. Nah, nanti setelah udah kita tentuin klasternya, kita masukin random state, gitu ya, random state. Terus kita fit ke data yang kita miliki. Nanti ntar dia udah mulai bisa melakukan clustering. Nah, pertanyaannya adalah jumlah klaster mana yang tepat untuk kita gunakan? Kita bisa menggunakan namanya elbow proof, gitu ya, dimana kita bisa panggil dari masing-masing model kayak mini batch K-means. Ini kita bikin i, itu adalah iterasi dari class no-nya. Class no-nya misalkan aku bikin dari 1 sampai 4, gitu ya. Terus ini akan dimasuk ke sini. Nanti class no-nya 1 dia masuk ke sini. K-means-nya berapa? 2, skornya berapa? 3 dan seterusnya sampai ke 4. Seperti itu. Nanti skornya itu dihitung dari kan pertama di fitting dulu, terus kita hitung skornya dari scale dengan jumlah K-means-nya itu tadi ada 4 kan.
Nah, nanti setelah udah dapat skornya nih, baru deh kita mappingin ke dalam visualisasi antara klasternya dengan skornya. Kalau misalnya kita lihat dari klaster 1, kedua, ketiga, keempat, itu semakin mendekati 0, gitu ya. Artinya apa? Artinya semakin mendekati 0 itu artinya semakin bagus. Nah, kalau misalnya teman perhatikan, sebenarnya lebih bagusnya itu ngambil 3 atau 4. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini ngambilnya 3 ya, karena setelah 4 itu udah mulai mendatar skornya, gitu ya. 3 atau 2 lah, gitu ya, udah itu setelahnya itu udah mendatar. Tapi kalau misalkan udah pilihan terbaik ya 3 nih, karena ini udah mulai mendatar kan. Dari berapa nih? 420 ke sekitar 340 lah, itu beda. Kita around 90-an, 90 poin gitu. Sedangkan dari poin-poin sebelumnya ini udah agak selisihnya, gapnya jauh. Nah, artinya apa? Semakin besar value dari skornya ini, semakin bagus, seperti itu ya. Jadi kita bisa pilih yang idealnya itu 2 atau 3, karena setelah itu manfaatnya dengan menerapkan cluster itu nggak berimpact besar gitu. Maksudnya memilih cluster itu jadi lebih sedikit tuh artinya apa sih? Artinya kita memilih jumlah data yang mewakili kelompok tersebut gitu ya. Jadi kayak kita milih, contoh kayak teman-teman ngambil penelitian lah. Nah, kalau misalnya penelitian kan kita ngambilnya sampel kan dari populasi. Nggak mungkin populasinya 10, kita mau riset populasinya jangan 10, kedikitan 3 juta misalkan. Misalnya kalau misalkan riset dia ngambilnya dari berapa persen dari populasi dari 3 juta itu. Nah, misalkan let's say 300. Nah, pertanyaannya adalah ketika memilih 300 orang ini, apakah mencerminkan 3 juta itu atau enggak? Kalau mencerminkan, berarti kita cukup ambil 300 saja. Tapi kalau nggak mencerminkan, kita tambah lagi. Sampai berapa nih yang tepat untuk melihat bahwa jumlah sampel itu mewakili dari populasi. Itu sama yang dilakukan oleh K-means. Nah, K-means ini misalkan skor kita ekspektasinya adalah memiliki skor yang tinggi kan, gitu ya, yang bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya memilih skor yang bagus, artinya kita harus memilih klaster mana nih, jumlah berapa yang tepat, seperti itu. Oke, nah di sesi kali ini kita akan coba lihat dari codingannya seperti apa, supaya teman-teman kebayang nih nanti eksekusinya seperti apa. Yuk, mari kita cek. Oke, ini dataset yang mau kita gunakan. Jadi teman-teman bisa akses, jadi import pandas spd, terus pd.read.csv, masukin nih https -/bit.ly/learning-datalab, seperti itu ya. Nanti datanya seperti ini ya. Ada transaction ID, account ID, transaction amount, transaction date, dan sampai di previous transaction date. Nah, kalau misalkan dari shape-nya itu seperti apa, ada 2512 dengan jumlah kolomnya ada 16 kolom. Nah, kalau misalkan kita lihat dari dataset information, sebenarnya udah cukup bagus. Kan total datanya 2512 kan, gitu ya. Di sini 2512 non-null semua, berarti nggak ada yang missing values, gitu ya. Ini baru sekilas mata dari datanya. Nah, karena kita nggak akan ngebedah datanya, kita akan fokus ke pembangunan model dengan K-means. Nah, kita akan ngambil value-value yang bertipe datanya numerical, gitu ya. Jadi dfnum, dfselect types include float and integer, ya. Nah, terus habis itu kita panggil deh min-max scaler agar persebaran datanya itu lebih stabil, karena kan range-nya itu kan ada yang amount-nya tuh dari misalkan tadi ya, kalau yang sebelumnya ada dari 50.000 sampai 500.000. Nah, kalau misalkan 500.000-nya kan pasti diidentifikasikan datanya yang besar, sedangkan 50 itu datanya kecil. Nanti ntar model itu kan overfit untuk ngebaca yang nilai besar, karena secara pengalian statistiknya akan lebih besar dengan angka 500 kan dibandingkan dengan angka 50.000. Tuh. Nah, setelah itu udah kita misalkan mau tipe datanya float, tinggal diubah aja dari df6-nya, gitu ya, value tab ininya ke float. Terus habis itu di min max scaler, terus habis itu di fitting. Ternyata jadi kayak gini. Kenapa munculnya cuma ada 5? Gitu ya, 0, 1, 2, 3, 4. Sedangkan variabel di sebelumnya tuh ada 16 kolom. Nah, mari kita hitung
jumlah yang tulisannya float dan integer tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, ada 5 juga kan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi yang di scale-nya sama nih. Oke. Nah, jadi kayak gini nanti datanya. Ya. Nah, setelah kita udah di scale, kita bisa melakukan clustering. Jadi scikit-learn.cluster import mini batch k-means, terus k-means sebenarnya mini batch k-means. Jumlah clusternya misalkan kita initiate 4 misalkan di sini, atau 3 deh. Terus random setnya 0, terus kita k-means scale. Nah, di sini udah ngebentuk nih modelnya dari yang ini. Dari hasil latihannya, tinggal nanti kita uji skornya. Nah, pertanyaannya adalah jumlah clusternya apakah udah sesuai 3 atau sebenarnya 4 ataupun 2. Nah, kita bisa minta bantuan dari apa tadi, curve ya, curve dari scoringnya berapa. Nah, kalau misalkan kita cek pertama itu import matplotlib.pyplot splt, class no-nya range 1 sampai 5. Karena apa 1 sampai 5? Kenapa nggak 1 sampai 4 aja? Karena dia ada prinsip kalau di range itu ada include dan exclude. Nah, kalau di awal itu include dari 1, 5 ini nggak dimasukin kayak exclude, jadi 1 sampai 4 gitu. Tapi kita tulisnya tetap dari 5, nggak tulis 4. Kalau misalnya kita tulis 4 berarti 1 sampai 3 seperti itu ya. Nanti mini k-batch means and clusternya i gitu ya, random stat for i in class no. Class no-nya dari sini. Terus skornya itu kita hitung juga k-means i-nya, terus fitting dari scale score scale for i in range len k-means, jadi dapat 4 result ya skornya. Nah, di elbow curve-nya itu kalau misalkan kita lihat 3 udah cukup oke, karena setelah 3 itu udah bentuk mendata. Jadi kita bisa milih 3 sebagai baseline model yang kita pilih untuk melakukan clusteringnya seperti itu. Oke, sesi kali ini kita akan fokus ke situ dulu. Nanti di next session kita akan bahas lebih detail dari clustering, mulai dari bagaimana memanfaatkan cluster tersebut sampai teman-teman bisa mengutilize output yang diberikan dari cluster. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Semoga membantu teman-teman untuk mencoba clustering methods gitu ya. Teman-teman bisa explore lagi. Drop pertanyaan atau question di kolom komentar gitu kalau misalnya Anda mau ditanyakan, ataupun bisa reach out aku di media sosial, baik itu di LinkedIn atau Instagram dan sebagainya. Kalau misalkan kita mau diskusi gitu ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini. Sampai ketemu di sesi selanjutnya dan sampai jumpa. See ya.